Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami datang dan bersyukur kami boleh beribadah dan memuji mengagungkan nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, berbicaralah kepada kami, ajari kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan bawa kami untuk taat mendekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati waktu pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 15. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan, Ulangan 30 dari mulai ayat yang pertama. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, life and prosperity, kematian dan kecelakaan, death and disaster. Sampai sepikan jauh saudara kita membaca bagian firman Tuhan. Saudara, kitab Ulangan adalah kitab yang sangat unik sekali. Kitab ini saudara menggambarkan periode akhir sebelum bangsa Israel kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan janjikan buat mereka. Nah saudara, saya ingin menjelaskan sedikit ulang mengenai periode ini. Karena sebagian saudara mungkin belum terlalu akrab dengan kisah Alkitab di bagian ini. Nah saudara, bangsa Israel pernah berada di Mesir. Selama 400 tahun saudara mereka berada di sana. Dan di sana saudara mereka berkembang biak menjadi bangsa yang besar sekali. Tetapi statusnya diperbudak oleh Mesir. Dan Tuhan kemudian memanggil Musa, menyertai dia dengan dahsyat untuk bisa membawa seluruh bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Dari perbudakan di sana. Dan setelah keluar dari Mesir itulah saudara di padang gurun Sinai, Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka. Tuhan berfirman kurang lebih seperti ini. Aku akan menjadi Allahmu dan kau akan menjadi umatku. Dan Tuhan kemudian memberikan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya sebagai persyaratan dari perjanjian itu. Yang harus ditaati oleh Israel. Nah saudara, sekarang pada waktu Ulangan 30 ini,
sudah sekian puluh tahun berlalu sejak Tuhan mengikat perjanjian itu. Dan bangsa Israel sekarang sudah siap untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tetapi bukan Musa yang akan pimpin mereka ke sana. Musa hanya akan melihat tanah Kanaan dari jauh, lalu dia mati. Dan Tuhan akan memakai Yosua, pemimpin yang berikut, untuk membawa Israel masuk ke tanah itu. Maka saudara, sebelum mereka masuk ke sana, sebelum Musa mati, Musa sebagai pemimpin mereka mengulangi lagi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, perjanjian Tuhan. Dan itulah sebabnya saudara, di dalam bahasa Indonesia kitab ini kita beri nama kitab Ulangan. Karena Musa mengulang lagi semuanya di hadapan mereka. Dia ulang lagi kisah pemberontakan Israel. Dia ulang lagi hukum-hukum Tuhan, perjanjian Tuhan. Dia minta kepada mereka, jangan berdosa lagi seperti dulu. Nah saudara, kalau kita membaca kisah bagaimana Musa memimpin Israel keluar dari Mesir sampai kepada tahap ini, kita bisa membayangkan saudara betapa beratnya apa yang dialami oleh Musa. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Tidak terhitung banyaknya tenaga, keringat, air mata dia curahkan untuk melayani bangsa ini. Dan satu hal yang sangat menonjol. Musa sangat tahu betapa bebalnya bangsa Israel. Tidak ada bangsa yang kepadanya Tuhan begitu jelas menampakkan diri. Tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam. Tuhan bicara di dalam awan dengan bunyi guru yang besar. Membuat mereka melihat kedahsyatan Tuhan. Tuhan memelihara mereka dengan memberi makan, minum di padang gurun. Begitu luar biasa Tuhan tunjukkan kuasanya kepada mereka. Tapi juga tidak ada bangsa yang begitu bebal seperti Israel. Terus menerus melawan Tuhan dan mau menyembah Allah lain. Saudara, maka sebelum meninggal, Musa seperti memperbarui perjanjian antara Israel dengan Allah. Segala hukum Tuhan, bagaimana hidup sebagai umat Tuhan dijelaskan lagi. Dan di akhir daripada kitab Ulangan, mulai dari pasal 28, Musa mengingatkan bahwa ada daftar panjang berkat jikalau mereka mentaati perintah Tuhan. Dan ada daftar panjang sekali kutuk jika mereka melanggar perjanjian ini. Saudara, Tuhan seperti berkata begini, jikalau kamu menaati perjanjianku dan setia, maka aku akan memberkati kamu. Tapi jikalau kamu tidak mentaati perjanjianku, segala kutuk yang mengerikan itu akan menimpa kamu. Saudara, ini bagian yang sangat penting sekali. Di satu sisi, saudara, berkat yang disampaikan sangat murah hati. Allah tampak begitu penuh kasih karunia. Di sisi lain, saudara, kutuk yang disampaikan sangat mengerikan. Dan Allah tampak begitu menuntut, penuh dengan penghakiman. Saudara, bagaimana tuh mungkin sebetulnya Tuhan yang sama menjanjikan berkat dan kutuk yang seperti demikian. Nah saudara, di dalam Alkitab, Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan yang kudus, adil, dan dia harus menghukum dosa. Dia tidak akan membiarkan kesalahan tidak dihukum, satu pun tidak mungkin Allah biarkan. Tetapi saudara, di dalam Alkitab juga Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan yang tidak terbatas kasihnya, sangat besar pengampunannya. Saudara, bagaimana Allah bisa menjadi dua-duanya? Saudara, Timothy Keller ketika menjelaskan bagian ini, dia mengutip tulisan dari Martin Lloyd Jones tentang Keluaran 33. Nah saudara, kalau saudara membuka Keluaran 33, saudara akan menemukan di sana kisah yang sangat terkenal sekali, yaitu Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tapi Allah menyambung, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Maka kemudian kalau kita baca kisah itu, lewatlah Tuhan di depan Musa. Musa minta untuk melihat Tuhan, Tuhan bilang oke, aku akan lewat dengan segala kegemilanganku, menyerukan nama di depanmu, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia, mengasihi siapa aku kasih dan seterusnya. Tapi engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Maka Tuhan lewat di depan Musa dan kemudian sambil berseru begini, Tuhan, Tuhan,
Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ini kalimat dari Tuhan sendiri. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, apa maksudnya? Bagian ini saudara menggambarkan ketegangan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Tuhan berkata seperti begini, aku ini penuh kasih karunia, tapi setiap dosa pasti aku hukum. Saudara Martin Lloyd Jones menjelaskan bagian ini dengan sangat baik. Dia berkata begini, saya nggak lihat jadi teman-teman ikutin aja gitu ya. Dia berkata begini, mengapa Allah harus menghukum setiap dosa? Jawabannya adalah karena Ia sangat baik. Kalau ada seorang hakim melihat orang melakukan kejahatan, lalu dia berkata begini, sudahlah gak apa-apa lah biarin orang itu pergi. Dia pasti bukan hakim yang baik. Allah menghukum setiap dosa karena Ia sangat baik. Tapi di sisi lain, kenapa Allah mengampuni kita, mengasihi kita, dan membebaskan kita? Jawabannya juga sama. Karena Allah sangat baik. Saudara, kita mungkin tidak mengerti bagaimana bisa begini. Biasanya saudara, ada dua macam konsep kita tentang Tuhan. Yang pertama, Allah itu adil dan kudus, tapi tidak kasih. Maka kita harus taat betul-betul kepada Tuhan. Dan hanya ketaatan kita yang membuat Tuhan menerima kita dan membawa kita ke sorga. Maka kita berjuang hidup baik agar disayang Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Hidup kita saudara persis seperti kakak sulung di dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Kalau kita tidak baik, kita merasa kita pasti akan dibuang Tuhan. Kalau kita baik, kita merasa kita layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Saudara, ini konsep yang pertama. Konsep macam kedua, Allah itu kasih tapi tidak adil dan kudus. Maka walaupun Tuhan minta kita untuk taat, Dia perintahkan kita untuk taat, tapi sebetulnya apapun kelakuan kita, Allah pasti akan terima kita. Allah terlalu baik, Allah terlalu panjang sabar, seperti anak yang manja, kita tidak perlu taat kepada Allah karena Allah mau tidak mau pasti harus tetap menerima kita. Saudara, yang mana yang Alkitab ajarkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana yang biasa saudara pikirkan? Yang pertama atau yang kedua? Tapi Alkitab saudara menyatakan Allah adil, kudus, menghukum setiap dosa dan penuh kasih karunia, mengampuni dan membebaskan kita. Ketegangan ini muncul di sepanjang Alkitab. Dan Ulangan 30 adalah bayang-bayang bagaimana Allah menunjukkan bahwa hal itu mungkin. Saudara, maka Timothy Keller ketika menjelaskan bagian ini dia mengatakan Ulangan 30 adalah bayang-bayang dari apa yang akan terjadi di masa depan. Dan mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan menurut Musa dalam bagian ini. Yang pertama, di masa depan bangsa Israel pasti akan gagal. Pasti akan gagal. Saudara perhatikan ayat pertama yang tadi kita baca. Ulangan 30 ayat 1 tadi kita sudah baca. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan kau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allah menghalang engkau. Musa berkata begini, apabila semua ini berlaku atasmu, di tengah-tengah kemana Tuhan menghalaumu itu, lalu engkau sadar. Saudara, kalau kita lihat di dalam daftar kutuk yang diucapkan Musa, pasal 28. Kutuk yang terberat adalah mereka akan dibuang dan dihalau ke bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, Musa mengatakan begini, dia tahu itu pasti akan terjadi atas mereka. Mereka pasti akan gagal, mereka pasti akan menerima kutuk, mereka pasti akan dibuang ke bangsa-bangsa lain. Ini pasti terjadi. Nah saudara bayangkan ini aneh sekali.
Seluruh kitab Ulangan, poinnya adalah mengingatkan Israel. Jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Musa ulangi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, perjanjian Tuhan. Lalu dengan panjang lebar dia sampaikan ini berkat kalau kamu mentaatinya. Ini kutuk kalau kamu melanggarnya. Maksudnya jelas, ini yang harus kamu lakukan. Jadilah orang yang diberkati. Pilihlah berkat dan kehidupan. Jangan kamu lakukan itu berbuat dosa lalu menerima segala kutuk. Ini yang disampaikan sepanjang kitab Ulangan. Tapi kemudian Musa menutup nasihat panjang lebarnya itu dengan berkata, setelah semua yang kukatakan, aku kasih tahu, kamu pasti tidak akan mentaati perjanjian Tuhan. Kamu pasti akan berbuat dosa. Kamu pasti akan gagal dan menerima kutuk. Saudara, kalau ini motivational talk, kalau ini motivational talk yang sangat tidak memotivasi. Kira-kira begitu. Tapi Musa tidak sedang memberikan motivational talk. Dia sedang menyampaikan Injil. Saudara, semua orang, agama apapun, secara umum tahu apa itu berbuat baik. Tapi Injil memberitahu kita bahwa kita pasti tidak berbuat seperti yang kita tahu. Kita pasti akan gagal, kita pasti akan berbuat dosa, kita pasti akan melawan Tuhan. Sebelum kita mengerti hal ini, kita tidak akan pernah menyadari betapa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita pasti gagal. Francis Schaeffer, saudara, mengatakan begini. Bayangkan, kalau saudara punya sebuah recorder yang digantung di leher sepanjang hidup. Recordernya gak bisa dicopot. Pokoknya saudara ada recorder yang tidak terlihat digantung di leher kita. Dan recorder itu akan merekam setiap kali saudara berkata kepada seorang lain. Kamu tuh seharusnya yang benar tuh begini. Nah setiap kali saudara ngomong begitu, recordernya otomatis nyala, dia rekam. Begitu ya, kira-kira begitu. Dia hanya merekam apa yang saudara pikir benar dan salah. Bayangkan, pada hari penghakiman, Allah berkata begini. Kamu tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Kamu tidak pernah membaca Alkitab. Oke, aku akan menghakimi kamu menurut apa yang kamu tahu. Maka Allah kemudian mengambil recorder itu. Lalu kemudian dia putar. Dan dia berkata, aku akan menghakimimu menurut standar moralmu sendiri. Yang selama hidupmu engkau bilang ini yang benar, ini yang harus, ini yang seharusnya. Lalu Allah putar rekaman itu. Pertanyaan nih. Adakah manusia yang akan lolos tes itu? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun di dunia yang akan lolos tes itu. Dan Timothy Keller mengatakan begini. Itulah masalah terbesar manusia. Kita tidak perlu diberitahu lagi bagaimana harus hidup. Kita tahu. Tapi kita perlu kuasa untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Maka kita perlu menyadari kebenaran ini. Setiap kita pasti akan gagal. Kita tahu yang benar, tapi kita tidak akan sanggup melakukannya tanpa pertolongan dari luar diri kita. Yang kedua, Saudara, Ulangan memberitahu kita bahwa Allah punya rencana untuk membenarkan hati kita. Dan ini yang penting. Saudara, kalau kita melihat Ulangan 30 ayat 2 sampai 5 yang tadi kita baca, Musa menubuatkan orang Israel yang kena kutuk itu, yang gagal itu, yang sudah berada di dalam pembuangan itu, pasti akan dibawa kembali oleh Allah. Tuhan akan membenarkan mereka. Tapi bagaimana caranya? Kalau mereka sekedar dibawa kembali dari pembuangan, diberikan kesempatan yang baru tanpa ada yang berubah, maka mereka pasti akan gagal lagi. Maka di ayat ke-6 suara Musa berkata begini, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Saudara, apa maksudnya? Hati kita, saudara, adalah pusat kendali dari seluruh keberadaan kita. Disitulah di hati kita, kita memutuskan apa yang kita percaya. Apa yang kita anggap berharga. Apa yang kita harapkan. Apa yang kita inginkan. Kita memutuskan itu di dalam hati kita. Kita bisa tahu segala hal yang perlu untuk dilakukan. Kita tahu itu.
tapi hati kita tidak menginginkan untuk melakukannya, maka percuma. Saudara, kita bisa tahu segala hal yang baik yang harus kita lakukan, standar moral. Tapi hati kita bisa tidak ingin untuk melakukannya. Saudara, cara untuk tahu, cara termudah untuk tahu apa yang diinginkan hati kita adalah apa yang kita pikirkan setiap kali nganggur. Saudara, sekarang ini memang agak susah karena kita jarang nganggur. Nganggur dikit buka Instagram, buka Detik, buka YouTube, begitu saudara. Jadi kita jarang nganggur. Tapi apa yang selalu muncul dalam pikiran kita? Saudara, itu menentukan dan menunjukkan, memberikan indikasi. Itulah hati kita. Thomas Cranmer berkata begini, apa yang dicintai hati? Keinginan memilih, pikiran membenarkan. Hati akan menentukan apa yang kita ingini. Pikiran kita akan mengikuti. Maka kemudian pasti akan kita lakukan. Maka apa artinya saudara hati yang disunat? Saudara, sunat bagi orang Israel adalah tanda perjanjian. Tanda ketaatan luar mereka berjanji kepada Tuhan. Tapi bukan sekedar tanda sembarangan. Hati yang disunat adalah hati yang dimurnikan. Sehingga apa yang dicintai itu menjadi benar. Dan kita dimampukan untuk taat. Maka Musa bisa berkata begini, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga hatimu bisa mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Saudara, itulah artinya hati yang disunat. Sehingga apa yang seharusnya kita lakukan menjadi sama dengan apa yang ingin kita lakukan dari hati kita. Saudara, orang di zaman perjanjian lama, ketika mereka berjanji, mereka tidak sekedar menandatangani surat hitam di atas putih. Saudara, mereka nggak begitu. Dan saya rasa janji mereka lebih kuat saudara dari sekarang, walaupun beda begitu. Mereka biasa potong binatang jadi dua. Lalu kemudian mereka berjalan di antara potongan binatang itu. Dan dengan demikian mereka menyatakan begini, aku berjanji. Dan kalau aku berani melanggar perjanjian itu, aku akan menjadi seperti binatang yang dipotong dua ini. Kira-kira begitu. Ini kutukan bagiku kalau aku berani melanggar janji itu. Oh, saudara, saya kira ini kuat sekali janji seperti ini. Dan sunat adalah tanda perjanjian yang sangat vulgar, penuh darah, tapi juga intim. Mengapa bukan organ lain, saudara? Mengapa tidak pakai simbol lain yang lebih sopan? Tapi sunat dipakai untuk menunjukkan hukuman dosa. Sesuatu yang sangat vulgar, penuh darah, memotong bagian yang sangat intim sebagai tanda perjanjian. Seperti memerankan kutukan itu kalau aku melanggar perjanjian dengan Tuhan. Seperti ini kutukannya. Tapi bagaimana ini sekarang terjadi kepada kita? Bagaimana kita menerima sunat hati? Ada satu ayat yang menarik saudara dalam Kolose 2 ayat 11. Berkata begini. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Paulus mengatakan pada waktu kita jadi orang Kristen, di dalam Kristus kita telah disunat. Bukan di fisik yang dilakukan manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu menanggalkan tubuh yang berdosa. Dengan kata lain kita menerima hati yang disunat. Pertanyaan kita lagi-lagi begini, apa maksudnya sunat Kristus? Apa maksudnya? Saudara, kalau sunat adalah tanda perjanjian, seperti acting kutukan. Kalau saya melanggar perjanjian dengan Tuhan, ini yang terjadi kepada saya. Sesuatu yang sangat vulgar, sangat penuh darah, tapi sangat intim, sangat betul-betul kena kepada diri saya. Kalau saya berani melanggar perjanjian, ini yang terjadi. Kalau sunat adalah seperti itu, saudara, pada waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus mengalami kutuk dari perjanjian. Cut off, terpisah dari Allah. Kita yang gagal, kita yang berdosa, kita yang melawan Allah, harusnya kita yang menanggung kutukan itu. Tapi di atas salib, Yesus menderita hukuman itu, dia mengalami hukuman dosa yang seharusnya untuk kita.
Maka kita bisa berkata di atas salib itu Yesus mengalami sunat. Dia mengalami hukuman gagal mentaati perjanjian itu. Kita yang harusnya gagal, tapi Yesus yang tanggung itu. Dan pada waktu kita percaya kepadanya, kita menerima hati yang disunat. Yang dimungkinkan, karena Yesus sudah tanggung lebih dulu. Saudara, pada waktu kita merenungkan Injil, pada waktu kita ingat kasih Kristus, hati kita penuh syukur. Kita tahu kita tidak layak, kita menangis karena kasih-Nya, kita ingin menyenangkan Dia. Itulah tanda hati kita sudah disunat. Karena apa yang kita inginkan menjadi sama dengan apa yang harus kita lakukan. Saudara, apakah kita masih bisa gagal? Masih bisa, jelas. Tapi berbeda karena hati kita sekarang mengasihi Tuhan. Kalau dulu kita gagal berbuat dosa, kita menangis karena ketahuan, kita menangis karena konsekuensinya. Tetapi sekarang kalau kita gagal, kita berbuat dosa, kita menangis karena kita menyakiti hati Tuhan. Dan perbedaannya besar sekali. Karena kita sekarang anak Tuhan. Ketiga. Bagian ini surah Ulangan 30 menjelaskan lebih jauh bagaimana ini semua bisa terjadi. Lihat ayat 11 sampai 15 tadi, surah yang sudah kita baca tadi. Saya bacakan lagi dengan cepat. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, apa maksudnya? Apa yang diminta Tuhan tidak terlalu sukar. Apa yang diminta Tuhan katanya tidak terlalu jauh. Bukan di langit, di awang-awang, misterius. Bukan di seberang laut, sesuatu yang asing yang tidak bisa dimengerti. Tapi Musa katakan firman ini sangat dekat kepadamu, di dalam mulutmu, di dalam hatimu untuk dilakukan. Dan kalau firman itu begitu jelas, begitu dekat, begitu bisa untuk dilakukan. Maka kalau begitu, semua memang tinggal masalah pilihan. Maka Musa berkata silakan sekarang memilih. Kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Saudara, saya merenungkan bagian ini begini. Pilihannya seakan mudah kan saudara ya. Mudah sekali. Siapapun saya kira termasuk kita. Kalau ditanya pilih mana? Kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Saudara pilih yang mana? Kita pasti pilih kehidupan dan keberuntungan. Gampang sekali. Tapi Musa tidak akan mati-matian memperingatkan mereka untuk memilih yang benar kalau pilihannya segampang itu. Bahkan tidak akan perlu ada kitab ulangan kalau pilihannya segampang itu. Kenyataannya orang Israel pernah memilih kematian dan kecelakaan. Dan pilihan bodoh yang sama, Musa berkata di masa depan pasti mereka pilih lagi. Dan pilihan bodoh yang sama terus dibuat oleh manusia sampai hari ini. Karena memang manusia pasti gagal. Dan itu sebabnya Allah akan membenarkan hati. Memberikan hati yang disunat. Bukan karena kita tapi karena karya Kristus. Dan kalau kita masih bertanya bagaimana caranya? Musa menjawab firman itu sangat dekat sebetulnya padamu. Apa maksudnya saudara? Di dalam Roma 10. Paulus menafsirkan kalimat Musa ini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga. Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut. Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan kata lain, Paulus menegaskan begini,
Firman yang sangat dekat di mulut dan di hatimu untuk dilakukan. Yang tidak terlalu sukar untuk dilakukan itu adalah Injil. Firman yang tidak terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh itu adalah berita Injil. Yesus sudah melakukan yang paling tidak mungkin untuk kau lakukan. Bagianmu hanyalah mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu Yesus telah bangkit. Kamu akan diselamatkan. Pegang berita Injil itu. Renungkan berita Injil itu. Dan itu akan terus membentuk hatimu yang sudah disunat itu untuk memilih yang benar. Saudara, mari kita pikirkan apa implikasinya ini bagi hidup rohani kita. Pertama, kalau kita berpikir bahwa kebaikan kitalah, ketaatan kitalah yang akan membuat kita diterima oleh Tuhan. Pikir lagi. Karena Injil berkata, kamu pasti gagal. Sejujurnya saudara, banyak orang Kristen hidup dengan konsep ini. Di satu sisi ada yang berpikir dirinya baik, dia cukup taat, dia hidup kudus, dia melakukan semua dengan benar, maka tidak ada alasan dia tidak disayang oleh Tuhan. Kira-kira begitu. Kita lupa kita bobrok. Semua perbuatan baik kita nothing di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan menerima kita berdasarkan kebaikan kita, Yesus tidak perlu mati bagi kita di kayu salib. Di sisi lain ada orang yang berpikir, dirinya sangat hancur. Dan Allah pasti tidak akan menerima dia. Saya ingat sebuah cerita yang sangat terkenal, mungkin saudara juga pernah dengar. Satu kali seorang pendeta terkenal, dia mengadakan KKR. Lalu kemudian di KKR itu dia menantang mereka, dia berbicara tentang Yesus yang mengasihi mereka. Dan setelah selesai KKR dia dihampiri oleh seseorang. Dan orang itu minta pendeta itu ikut dengan dia ke rumahnya. Sampai di rumahnya. Dia mengeluarkan pistol. Dan berkata kepada pendeta itu, katakan sekali lagi, apakah Allah mengampuni aku? Pendeta itu kaget sekali tapi dia berkata, ya Allah mengampunimu. Lalu orang itu berkata, aku menghancurkan banyak hidup orang dengan bisnis narkoba. Lalu lihat keluargaku, istrinya, anak-anaknya sampai cacat karena dia siksa. Dia berkata sekali kepada pendeta itu, katakan sekali lagi, apakah Allah mengampuni aku? Pendeta itu sambil bergetar kemudian berkata, engkau betul-betul jahat sekali. Tapi kalau engkau percaya, Allah mengampuni. Dan orang itu berlutut, menangis, minta didoakan. Saudara, kalau kita berpikir, kalau kita jatuh ke dalam dosa, maka Allah tidak menyayangi kita lagi. Kita salah besar. Dia tidak menerima kita karena kita baik. Dia tahu semua kejahatan kita. Dan dia tetap menerima kita. Bukan karena kita. Tapi karena Kristus yang sudah menanggung dosa kita. That is the gospel. Itulah berita Injil. Yang kedua, kalau kita berpikir bahwa kita boleh hidup sembarangan. Karena apapun kelakuan kita, Allah pasti akan terima kita. Kita salah besar. Allah tidak membiarkan satu pun dosa tidak dihukum. Tidak mungkin. Allah tidak akan biarkan. Semua dosa yang kita lakukan di masa lalu, hari ini, nanti di masa depan, tidak ada satu pun yang akan dibiarkan lewat oleh Allah dan tidak dihukum. Tapi kita tidak menanggung hukuman itu karena Kristus yang menanggungnya. Di atas salib, kasih dan keadilan Allah itu bertemu. Yesus menanggung hukuman dosa. Setiap dosa yang kita lakukan, dia tanggung itu. Dan kasihnya mengalir untuk kita. Saudara, Yesus disunat. Menanggung kutuk perjanjian yang gagal kita lakukan. Supaya dia memberikan kita hati yang bersunat. Hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kita benci dosa. Ingin hidup benar. Bukan supaya kita diterima oleh Tuhan. Tapi justru karena kita sudah diterima oleh Tuhan.
Musa berkata, ini tidak terlalu susah, tidak jauh, sangat dekat di hatimu dan di mulutmu. Percaya kepada Injil, akui Injil, renungkan Injil. Yesus mati bagimu karena dosamu, Yesus mengasihimu dan dia berikan hati yang baru kepadamu. Hiduplah benar dengan kuasa Injil. Dua reflection question bagi kita. Suruh ambil waktu untuk kita teduh sambil kita merenung di hadapan Tuhan. Yang pertama, apakah kita cenderung berpikir kita diterima Allah karena kebaikan dan ketaatan kita? Atau kita cenderung berpikir tidak perlu hidup taat karena Allah tetap akan menerima kita? Saudara, kita yang mana? Apakah kita cenderung berpikir kita diterima Allah karena kebaikan dan ketaatan kita? Kita mungkin tidak pernah ngomong ini secara langsung, tapi jauh di dalam hati kita tahu bahwa kita orang yang lumayan baik. Dan tidak ada alasan Allah tidak sayang kepada kita. Dan kita marah ketika kita merasa Allah tidak memberikan yang seharusnya. Atau kita cenderung berpikir kita tidak perlu hidup taat, karena toh Allah akan tetap menerima kita. Saudara, kita yang mana? Maka pertanyaan kedua, mungkin bukan pertanyaan tapi sebuah ajakan, renungkan Injil. Dan biarkan berita Injil kembali menguatkan kita hidup di hadapan Tuhan. Saudara, ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu. Kami pasti gagal. Tapi Tuhan, Kau memberikan kasih karunia yang besar kepada kami. Dan menerima kami. Dan mengubahkan kami. Memberikan hati yang baru kepada kami. Ketika kami gagal lagi dan gagal lagi pun Engkau terus menerima kami. Karena kami anak-Mu. Tapi Tuhan, biarlah kami terus belajar hidup dengan kekuatan dari berita Injil-Mu. Setiap perbuatan dosa kami, tidak ada yang lewat, tapi pasti menerima hukuman. Dan Engkau yang tanggung itu. Jangan biarkan kami terus ya Tuhan sengaja membiarkan diri kami berdosa. Di sisi lain ya Tuhan, biarkan kami terus memandang kepada-Mu, percaya akan kasih karunia-Mu yang merangkul kami dan menerima kami. Apapun adanya kami. Tuhan, ajari kami hidup di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang sudah menerima berita Injil. Tuhan, bentuk kami terus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.